106,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban. Balik lagi barengan kita nemenin siangnya kamu Anak Urban. Yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengar musik. Anak Urban, sekarang kita udah kedatangan musisi yang pastinya cewek cantik. Kalau misalnya kamu ngelihat secara visual Anak Urban, ada di www.urban1065.fm.com. Ini dia Angie Carvalho. Hai Kakak, apa kabar? Baik. Halo. Ih, sangat soft spoken ya Anak Urban ya. Beda banget nih kalau misalnya ngobrol sama gue, pasti kayak gue tuh tak tok gitu. Sedangkan sekarang si Angie ngomongnya sangat soft sekali. Ya ampun. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah kabar Angie baik pastinya. Alhamdulillah kabarnya baik. Apakah kamu sudah makan siang, Bels? Tadi Ya. makan buah doang sih Angie, belum makan yang berat. Belum makan yang berat-berat, tapi tetap semangat ya harus Yes, ya. benar Karena siang-siang kayak gini biasanya udah pada ngantuk nih. Iya. Udah semangatnya udah mulai luntur. Tapi Anak Urban yang lagi dengerin kita berdua juga ya, jangan lupa kalau misalnya kamu mau titip pertanyaan, boleh banget ada di 0811 221 063. Angie Carvalho. Kamu Iya. umurnya berapa sih? Angie 17 tahun. Aduh, muda banget udah banyak karyanya Anak Urban. Amin ya. Yang kemarin tuh berarti di tanggal berapa ya kamu? 3 Oktober. 3 Oktober ya berarti. Iya, 3 Oktober November 2 bulan lalu. 2 bulan, ya 2 bulan. 2 bulan lalu Anak Urban baru aja. Tapi ini berarti single kedua ya? Iya, single Angie yang kedua, benar sekali. Single kedua, nah single yang pertama itu kalau nggak salah yang sama ini ya Mas Yofi ya, Iya, Sebatas benar. Mimpi. Iya. Itu by the way ya, lagu Sebatas Mimpi itu selalu di request sama Anak Urban tau. Oh my god. Banyak terima banget lagu kasih. kamu yang Sebatas Mimpi biasanya. Dan kalau misalnya kamu kan sekarang berarti musisi yang sangat muda dong, umur 17 tahun ya. Iya. Umur 17 tahun udah jadi musisi Anak Urban. Tapi pernah gak sih kamu ngerasain burnout? Kan biasanya nih ya kan masih remaja-remaja kayaknya banyak banget pikirannya segala macam gitu. Dan kamu sendiri pernah gak? Mungkin awal-awal Ya. mungkin pas Angie awal-awal ikut idol pastinya pernah, karena Angie ngerasa kayak umur Angie masih muda banget waktu itu kan masih 16 tahun kan. Oh waktu itu 16 Iya tahun? masih 16 tahun, jadi kayak Oke. aduh nih Angie bisa gak ya berbaur dengan orang yang lebih dewasa dari Angie. Terus juga Angie tuh dulu orangnya masih malu-malu, jadi waktu masih banyak orang atau ada kamera Angie masih bingung harus ngapain, kayak Kak ini Angie harus ngapain ya. Angie selalu kayak gitu, cuman berjalan dengan waktu Angie banyak belajar dan sampai akhirnya Angie udah terbiasa. Iya sih. karena nggak kebiasa kan tiba-tiba kamera banyak, Iya. orang-orang nyorot kita, Iya, benar. baik di media sosial maupun di TV Iya, gitu ya benar kan. banget. Tapi waktu itu berarti kamu masih sekolah ya? Iya sekarang pun Angie masih sekolah. Umur 17 tahun masih sekolah ya ternyata ya? Oh iya, ya Allah jauh banget. Jauh banget nih tahun sama gue ya Allah. Anggap aja kita seumuran Kak. Enggak, kamu manggil saya kakak ya udah. Enggak ada Urban. Tapi seru banget Anak Urban. Berarti kalau misalnya kamu masih sekolah itu agak repot gak sih ngatur-ngatur jadwalnya segala macam? Awal-awal sih Angie masih agak repot sih Kak, karena kayak gimana Angie bagi waktunya, karena kan masih sekolah. Tapi sekarang Angie udah bisa sih bagi waktunya, dan kemarin Angie juga masih ujian sebenarnya. Jadi ujian dulu terus nanti Angie lanjut lagi kegiatan selanjutnya. Jadi harus bisa ngebagi waktu sih dengan baik. Dan itu kan PR-nya kalau misalnya sebagai musisi, terus juga jadwal udah banyak banget kan. Misalnya off air kemana, on air kemana, segala macam, workshop juga mungkin. Terus sampai sekarang masih sekolah juga. Kemarin abis ulangan. Tapi aman ulangan kamu? Aduh aman insyaallah kayaknya. Semoga ya Anak Urban ya. Tapi yang unik dari Angie, ternyata Anak Urban ini juga kayaknya Anak Urban udah banyak yang tahu ya. Angie kan blasteran ya? Iya benar Blasteran sekali. Brazil sama apa Angie? Mama Angie Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Oke. Dan bapaknya ini adalah pelatih bola. Iya, sekarang pelatih bola, kalau dulu pemain bola. Oh dulu pemain bola, Iya. terus akhirnya pensiun jadi pelatih bola. Pelatih bola, benar sekali. Gitu. Katanya dulu kamu jadi pengen menjadi pemain bola. Oh enggak, itu Papa Enggak ya, Angie enggak yang ya. mau Angie untuk main bola, bukan Angie yang mau. Tapi dulu sempet pernah ikut sih Angie, kayak karena Papa pelatihnya kan, jadi kayak Ji ayo dong ikut, ya udah Angie coba ikut kan, karena Papa yang pelatihnya, jadi ya terserah Angie mau ngapain, kayak main bola terus jadi kiper, jadi terserah Angie. Oh jadi waktu itu kamu juga ikutan? Gimana rasanya? Dipaksa gak sih? Ngerasa kepaksa gak sih waktu itu? Jujur waktu itu Angie juga gabut sih, jadi kayak ya udahlah Angie coba-coba ikut juga, karena ada Angie yang cowok kan juga suka bola kan, jadi ditemani sama dia. Cuman ya Angie nggak suka panas, jadi kayak udah cukup. Udah deh gue mah ternyata passionnya di musik ya. Nah gimana tuh caranya? Mungkin dari awal-awal kamu dicekoki sama papa kamu kan, kayak
yuk cobain bola segala macam sampai akhirnya sekarang jadi musisi. Nah, siapa sebenarnya yang memperkenalkan musik atau emang sebenarnya kamu ya udah nyari jati diri aja sendiri gitu? Jadi dulu itu Angie memang suka nyanyi. Cuman dulu Angie banyak sih Angie pernah ikut model juga. Iya. Terus pas umur 10 tahun itu Angie, mama papa sebenarnya nggak tahu Angie tuh bisa nyanyi waktu itu. Gitu. Jadi nggak tahu. Tapi teman-teman tahu. Teman-teman Angie beberapa ada yang tahu. Iya. Terus karena di rumah itu ada sound gitu buat bisa nyanyi, ya udah Angie coba nyanyi di kamar. Karaokean. Iya, karaokean. Okay. Terus mama dan papa denger, Iya. ternyata suara Angie enak nih. Terus dari situ baru Angie mulai latihan, dilesin dan ikut-ikut lomba di Banjarmasin. Oh gitu. Jadi awalnya dari situ. Bahkan dari model dulu. Iya, Angie dulu ikut model gitu. Baru musik. Iya, Ternyata orang tua tahu ngedenger suara Angie bagus, akhirnya ternyata ada potensi nih di Angie. Ya udah deh, kita lesin aja segala macam, akhirnya ikut lomba-lomba. Dan waktu itu kenapa tiba-tiba masuk bukan masuk sih, ikut audisi Indonesian Idol. Generasi berapa sih berarti? Angie season 13. Season 13. Iya. Nah, gimana tuh caranya tuh? Jadi waktu itu Angie tuh memang suka nyanyi kan dulu kecil. Terus juga Angie tuh sering ngelihat Kaliodra. Angie fans banget sama Kaliodra. Ya, Angie udah ngikutin Kaliodra dari dia ikut di atas rata-rata. Terus pas Kaliodra ikut Idol, Angie juga ngikutin banget. Terus pas tahun kemarin Angie udah ngerasa umur Angie udah cukup kan, 16 tahun kan, Idol dari 16 sampai 27 tahun. Oh, itu kan. usia paling minimnya ya, 16 tahun. Oke. Angie udah pas nih, Angie coba aja lah, gagal ataupun lanjut ya udah itu udah pasar sama Tuhan juga. Ya udah Angie coba dan alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan untuk Angie lanjut sampai top 5. Nah, waktu itu kan sempet rame gak sih pas kamu, kalau gak salah ya audisi, kamu nyanyiin lagunya Mahal ini. Iya. Itu rame banget. Gue juga nonton, kata gue ih bagus banget kayak punya suara kayak gitu ya, ada korbannya. Karena itu kamu dengan warna kamu sendiri tapi bisa apa ya, bisa nyampein perasaan dari si lagunya itu gitu. Iya, loh. terima kasih Kakak. Sama-sama. Jadi pengen ngomongnya, jadi pengen ikutan soft spoken gitu ada korban. Iya. Tapi berarti sekarang udah masuk ke dunia musik berarti udah berapa tahun? 2 tahun kira-kira? Angie kalau 16 ke 17. Nah, ya 1 tahunan lah. Kalau ke industrinya, iya kan. Dan waktu awal-awal kamu masuk ke industri gitu, sebenarnya keluarga ada juga nggak sih yang suka sama musik, yang emang suka nyanyi segala macam? Atau emang baru kamu? Kalau papa sih tentu saja tidak ya, main bola ya. Cuman papa tuh bisa main musik, main gitar bisa. Oh gitu. Kalau mama bisa nyanyi, terus kakek Angie juga bisa nyanyi, dan om Angie tuh anak band. Jadi mungkin keluarga Angie ada beberapa yang bisa paham musik lah gitu. Berarti single pertama Sebatas Mimpi. Iya, single pertama Sebatas Mimpi itu berarti di tahun kemarin atau tahun ini bulan Juni. Tahun ini bulan Juni akhirnya rilis lagi single keduanya Merelakan di bulan Oktober ya. Anak Urban, kalau misalnya kamu penasaran ya, nanti single Merelakan itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Makanya kamu jangan kemana-mana ya, standby terus di 106,3 FM Urban Radio. Dan kalau misalnya kamu mau ngelihat Gita, mau ngelihat Angie Anak Urban secara visual ya, ada di www.urban1063fm.com. Jangan kemana-mana, masih barengan Gita dan Angie yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengar musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Halo anak Urban, balik lagi bareng Angie dan Kak Gita. Kumaha damang. Ini dia malu-malu. Enggak, cenah. Ya habis belajar bahasa Sunda katanya anak Urban yang dia tahu cuma cenah doang. Cenah meren. Pisan. Cantik pisan. Iya, cantik pisan. Gelis pisan. Ih, beneran Angie. Oh iya bener juga ya, iya bener. Lupa, iya Allah, malah gue yang lupa anak Urban. Malah sekarang dia yang lebih jago dari gue. Anak Urban balik lagi barengan kita berdua ya, nemenin siangnya kamu yang pastinya di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol ya tentang Angie, keluarganya segala macam gitu kan. Tapi Angie ini kan udah 2 single ya. Iya. Sebenarnya di 2 single ini berarti genre-nya sama ya. Pop ballad gitu. Tapi kepikiran gak sih kayak bosen lah ballad mulu. Kamu ada nggak kepikiran kayak mau coba genre yang lain segala macam? Pernah nggak kepikiran? Pastinya Angie mau banget sih, karena explore ya. Iya, explore sama semua genre. Iya. Tapi untuk saat ini kayaknya masih ingin mengajak semuanya untuk galau dan
Ya Angie masih mengajak mereka untuk galau bareng Angie. Galau-galau, karena galau itu semua orang nih ya, kalau misalnya dengerin lagu galau tuh lagi nggak galau, rasanya ikut galau Ikut aja. galau, Nah, iya. gue kayak gitu anak urban. Biasanya kalau misalnya gabut pengen galau, dengerin lagu galau tuh biasanya orang-orang gabut kayak gue gitu anak urban. Berarti ini single kedua, merelakan. Sebenarnya di kemarin tuh berarti dirilis di bulan Oktober ya. Iya, Oktober. Nah, di bulan Oktober. Kalau misalnya lagunya sendiri sebenarnya tentang apa ya, Ji? Sebenarnya kalau lagunya sendiri tuh pastinya tentang merelakan seseorang. Iya. Dan menurut Angie merelakan ini universal, bisa untuk pasangan, sahabat, keluarga. Tapi untuk lagu Angie memang artinya untuk pasangan. Oke. gitu. Berarti ini kalau misalnya orang yang lagi dengerin terserah ya, universal ya, Iya. general aja ya. Kehilangannya, merelakannya tentang apa. Tapi kalau misalnya dari si lagunya sendiri Memang itu tentang untuk pasangan. pasangan, Oke. iya. Katanya ini ada sangkut pautnya sama single sebelumnya juga. Iya nggak? Enggak sih, cuman mungkin artinya artinya memang Mirip-mirip. agak mirip. Kalau Sebatas Mimpi kan Iya. tentang cinta yang tak Iya. terbalas, tapi kita masih bisa untuk berharap untuk balik lagi. Oke. Cuman kalau merelakan itu cinta kita udah nggak dibalas, terus kita tiba-tiba diminta Iya. untuk merelakan gitu. Oh gitu ya. Ya intinya mah dua-duanya sama-sama sakit Iya, anak urban. sama-sama sakit, iya. Tapi ini sebenarnya dari pengalaman pribadi atau ya kan siapa tahu dari pengalaman teman-teman digabungin Iya. jadi sebuah karya gitu kan. Kalau untuk saat ini sih lagu Angie kayaknya bukan pengalaman Angie pribadi, mungkin Mm-mm. teman-teman dan lain-lain. Iya berarti ini kalau misalnya untuk penulisan liriknya sendiri kamu ikut collab atau gimana tuh? Penciptanya namanya Kak Krisna. Kak Angie- Krisna. Iya, Kak Krisna ini juga cukup untuk membantu lagu ini. Gitu ya anak urban ya. Kalau misalnya kamu anak urban yang penasaran gitu lagunya merelakan tuh kayak gimana sih, bisa ada di mana aja didengerinnya? Di YouTube bisa Iya. dan semua platform kesayangan kalian. Iya. Dan Angie mau bilang terima kasih Iya. juga buat kakak udah selalu request lagu-lagu Iya. Angie. Terima kasih. Tadi juga ada, kita kan selalu ini ya, selalu live TikTok ya pagi-pagi kalau misalnya lagi siaran. Tadi tuh ada fans kamu yang Oh, nanyain, iya Angie live jam berapa? Kata aku jam 1 gitu kan. Dia nanya, live TikTok lagi nggak? Enggak, kalau misalnya mau lihat secara visual aja gitu. Iya. Biasanya ya anak urban. Jangan lupa www.urban1063fm.com kalau misalnya mau ngelihat Angie. Ya kan. Tapi kalau misalnya dari lagu kedua ini ada nggak sih struggle-nya? Angie request lagi. Angie recording prosesnya tuh dari bulan Juli akhir sampai 3 Oktober. Dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman mungkin waktu recording sih Angie, karena Angie yang seperti yang bilang tadi sama kakak, lagunya kan memang lebih susah dari Sebatas Mimpi kan. Jadi mungkin ya tantangannya ada di pas recording. Nah itu dia anak urban. Tadi kan Angie udah bilang ya kalau misalnya dia tantangannya, kesusahannya adalah di bagian apanya tuh. Anak urban belum tahu. Tadi dia baru cerita ke gue doang soalnya. Iya, di kan? waktu bridge-nya itu paling susah menurut Angie karena Itu di bridge-nya, ya. harus benar-benar kayak mainin emosi dan feel-nya biar sampai juga ke orang yang dengar dan Itu kan yang menonton. paling susah sebenarnya, biar orang tuh yang lagi ngedengerin suara Angie, dengerin lagu Angie tuh ikut ngerasain, ikut tahu apa yang sebenarnya pengen disampaikan, ya Iya, kan, benar dari si sekali. lagunya. Tapi kamu ngerasa relate juga nggak? Pernah nggak ngerasa relate sama lagu si Merelakan ini? Mungkin relate cuman bukan untuk pasangan, keluarga, teman dan sahabat lah mungkin gitu. Gitu ya. Iya. Bisa ya. Kalau gue mah kayaknya kalau misalnya nyanyiin lagu atau bikin karya gitu, kayaknya at least yang pertama yang pengen gue bawain adalah hal yang relate. Tapi kamu berhasil ngebawain hal yang mungkin nggak dibilang nggak relate juga, tapi ya relate sama teman-teman segala macam. Iya. Tapi bisa dibawain dengan baik, dengan Benar bagus sekali. juga. Dia mah gitu. Aduh korban. Tapi kalau misalnya kamu ya jangan lupa kalau misalnya mau ngeliat secara visual ada di mana, ada di www.urban1063fm.com. Kalau mau tanya-tanya sama Angie nih, fansnya Angie namanya apa fansnya? The Angies. Di Angies ya, jangan lupa di 0811 221 063. Tapi dari bagian liriknya, part bagian mana yang paling kamu suka? Di bridge-nya lagi. Bridge-nya lagi. Kenapa? Yang memori yang melekat di tempat biasa kita bercerita. Yang itu. Pengen langsung dengerin lagunya, pengen langsung kamu nyanyinya. Bisa gak nyanyi sekarang kayak? Nanti anak korban ya. Nanti kalau bisa kamu mau dengerin Angie nyanyi secara langsung, makanya ya streamingnya jangan lupa gitu. Yes. Tapi kalau misalnya dari si lagunya ini berarti udah ada MV-nya. Udah ada. MV-nya ada benar sekali. ini ya, dibagi dua ya. Ada yang emang official videonya, ada ada liriknya liriknya juga. Kalau Iya. misalnya dari MV-nya sendiri,
Itu yang ngekonsepin siapa? Itu ide kamu atau emang dari hasil workshop sama teman-teman? Sama label Angie pastinya. Iya. Kita udah komunikasi maunya gimana. Dan menurut Angie itu MV Angie juga unik sekali karena itu ada, kalau kakak lihat ada 2 anak kecil. 2 anak kecil. Iya, terus Yang satu namanya Anggi tuh. Iya. Tahu lagi. Tahu kan aku nonton. Jadi mereka itu memang udah kenal dari kecil. Terus mereka juga punya coffee shop. Jadi kayak bapaknya tuh sama-sama lagi jualan di coffee shop itu. Terus salah satu dari mereka itu harus pergi, yang cowoknya tuh pergi. Terus tiba-tiba berjalan dengan waktu, mereka udah besar, udah dewasa, mereka ketemu lagi di coffee shop yang sama. Tapi ternyata salah satu dari mereka itu yang cowoknya udah punya pasangan dan ceweknya tuh harus merelakan gitu. Oh kayak gitu. Tapi berarti waktu ya Allah Gita. Waktu masih kecil berarti mereka tuh sama-sama suka atau gimana sebenarnya? Iya, sama-sama suka. Sama-sama suka. Mungkin ceweknya yang suka, cowoknya nggak terlalu. Iya. Ih kata gue mah capek ya lama-lama. Orang dari kecil masa anak perempuan masih mau nungguin ya. Kalau kamu jadi anak kecilnya kamu masih mau nungguin orang itu apa enggak? Enggak deh. Enggak lah, kita mah realistis aja ya. Iya, benar sekali. Ada yang di depan mata aja kalau ada yang suka mah. Kenapa enggak ya kan? Tapi kalau misalnya untuk kamu udah kepikiran belum untuk kamu kan sebagai musisi nih, kadang-kadang suka ada musisi yang emang suka nabung lagu, nabung karya segala macam. Kalau kamu udah ada belum? Pastinya ada. Tuh kan udah ada. Udah gue duga pasti ada ya. Iya. Sama juga temanya, konsepnya segala macam. Mungkin Angie masih mengajak seluruh Indonesia menggalau bareng Angie. Iya, emang dia mah ini tujuannya mengeluarkan karya, emang pengen ajak galau bareng-bareng. Benar gitu. sekali. Kenapa sih? Kenapa nggak bahagia bareng-bareng aja? Kenapa? Iya kan? Kita galau-galau dulu, nanti bahagianya akhir lah. Akhir ya, happy ending gitu maksudnya ya. Ih, semoga ya. Karena menurut gue dengan suara lu yang kayak gitu ya sekarang ya, kan emang cocok emang sama lagu-lagu balad. Tapi penasaran banget kalau misalnya dengerin Angie nyanyi lagu yang agak-agak upbeat. Iya sebenar. Ya, semuanya kan? kayaknya pada nungguin Angie. Nah untuk itu, apakah nyanyi lagu upbeat? Karya selanjutnya, next project gitu bakalan ada karya yang upbeat segala macam? Pastinya ada. Angie juga sangat untuk menunggu itu. Oh berarti itu emang udah ada pikiran ke sana berarti pasti. Ya. Buat anak urban, kalau misalnya kamu nih pengen dengerin Angie nyanyi, nanti tahan dulu ya. Pokoknya nanti bakal ada terus anak urban nemenin kamu, sayangnya kamu nih, yang pastinya di www.urban1063fm.com, atau kamu juga bisa anak urban kalau misalnya mau nanya-nanya ada di mana, ada di 0811 221063, atau DM langsung aja boleh ya. Ada di @urban1063fm.com. Jangan kemana-mana anak urban, nanti Gita dan Angie bakal ngobrol-ngobrol lagi yang pastinya di Urban Cereng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih live dari Jalanannya Nomor 52 Anak Urban, balik lagi barengan Gita dan Angie Carvalho di Urban Cereng, cara asik dengerin musik. Halo Anak Urban. Kita balik lagi Anak Urban ya. Kalau tadi kan Angie udah ngomong bahasa Sunda tuh, kumaha damang. Kumaha damang katanya Anak Urban. Udah mana gue yang salah lagi tadi. Harusnya cantik, harusnya gelis pisan jadi cantik pisan gitu ya. Video Anak Urban, sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol tentang single keduanya dari Angie, Merelakan. Tadi udah dikasih tahu ya, ternyata Merelakan ini sebenarnya tentang ya udah, kalau misalnya kita ditinggal sama orang, udahlah anak urban, nggak usah. Kalau misalnya yang sebatas mimpi itu kan tadi kan kayak agak-agak masih pengen balik. Ya masih bisa berharap untuk balik lagi. Tapi kalau yang Merelakan udah enggak ya. Udah relain aja anak urban. Kalau misalnya dia emang nggak mau sama kamu, udah. Kamu pernah kayak gitu? Pernah. Iya, pernah lah. Itu kayaknya pernah di apa ya? Pernah kejadian juga di beberapa orang, di banyak orang gitu ya, tentang merelakan sendiri. Tapi kalau misalnya kamu Angie sekarang di umur yang udah 17 tahun ya, kamu kalau misalnya mikir nih target kamu selama 5 tahun ke depan, kamu kepikiran nih apa target kamu sebagai musisi? Kalau dari Angie sih pastinya karena Angie masih baru banget nih masuk ke industri musik, ya semoga Angie bisa masih tetap bertahan pastinya. Yang pertama Angie tetap akan, poin pertama menurut Angie, kita humble dan rendah hati, tetap itu pastinya. Dan agar ini nggak bisa bertahan. Jangan ngelupain orang-orang yang selalu ada di sekeliling Angie. Benar banget. Iya kan. Tapi kalau misalnya tentang si lagu Merelakan ini, sebenarnya ya ini tuh lebih tentang perpisahan atau yaudah penerimaan realita menurut kau? Perpisahan sih. Bukan realita berarti nih. Enggak, menurut Angie perpisahan karena
ya mungkin sebagian Iya. dari orang mungkin bisa merelakan. Iya, Cuman menurut Angie titik tertinggi dari merelakan itu Iya. ketika kita bisa ikhlas. Karena ikhlas menurut Angie Iya. itu nggak semua orang bisa. Iya. Merelakan mungkin orang bisa, cuman ikhlas kan itu harus dalam Ikhlas. hati. Harus kita sabar sendiri. anak Iya, kurban harus ya kan. terbiasa. Itu adalah hal yang paling susah juga emang anak kurban udah sabar, harus ikhlas juga ya kan. Tapi kalau misalnya kamu nih, Angie, kalau misalnya kamu bukan jadi musisi, Iya. kira-kira kamu jadi apa? Kira-kira Model kayaknya. Hah? Model kayaknya. model, Iya. model. Oh, berarti tetap balik lagi ke model. Iya. Kirain lanjut jadi ini. Apa Sepak tuh? bola. Enggak mau. Udah cukup Gak mau, kan? udah cukup. Dia udah gak mau kepanasan anak kurban ya Gak kan mau. dengan segala taktiknya itu ya walaupun di musisi juga jadi musisi juga banyak tekniknya segala Yes, macam ya benar. kan. Tapi Angie, sisi dari kamu yang mana yang pengen banget kamu tunjukin sebagai musisi? Pastinya Iya. Angie ingin dikenal karena karya Angie sih pastinya, mungkin itu. Gitu ya. Iya. Dan terakhir deh, coba kamu kasih kata-kata atau kalimat deh untuk orang-orang yang selalu support kamu. Boleh. Boleh dilihat nih kameranya nih ya di sini ya. Coba. Angie mau bilang terima kasih banyak pastinya untuk fans-fans Angie di Angie's karena sudah selalu support Angie mungkin dari awal Angie audisi sampai sekarang Angie ada di titik ini, dan orang-orang terdekat Angie, keluarga Angie, mama, papa, Jojo, Vira dan semuanya seluruh keluarga Angie cuma bilang terima kasih karena sudah support Angie terus. Love dari Angie, ya kan? Ada kurban. Thank you banget yang udah dengerin Gita dan Angie ngobrol-ngobrol. Angie, makasih banget ya udah ngobrol bareng kita ya. Kakak, terima kasih kembali. Ya aku berasa jadi kakak beneran nih kalau misalnya kamu bilang kayak gitu. Thank you loh. Terima Ditunggu ya kasih. next project. Amin. Kalau misalnya kamu nih anak kurban jangan lupa ya. Jangan lupa untuk ngelihat Angie nyanyi secara langsung nih sekarang nih di www.urban1003fm.com. Langsung aja ya, sikat ya. Oke. Angie Carvalho, merelakan. Urban Radio.